Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, kami delegasi Institut Agama Islam Negeri Parepare yang akan bertindak selaku pihak kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada wacana pencabutan pasal 310 ayat 1 KUHP yang dilatar belakangi atas dua klausul, yakni yang pertama, banyaknya kasus hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi di Indonesia atas eksistensi pasal 310 ayat 1 KUHP. Salah satu kasusnya yakni Lord Luhut. Kedua, adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP merupakan belaid yang inkonstitusional bersyarat. Namun Dewan Juri yang terhormat, gagasan mencabut pasal 310 ayat 1 KUHP harus ditolak dengan beberapa alasan. Pertama, secara filosofis, pencabutan pasal 310 ayat 1 KUHP tidak sejalan dengan proporsionalitas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai fundamental prinsipal dalam negara hukum Pancasila. Hal tersebut dikarenakan kebebasan berekspresi yang digagas Pancasila bersifat limitatif dengan memperhatikan konsepsi penghormatan terhadap human dignity sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kedua Pancasila dan pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya, jika negara mencabut pasal 310 ayat 1 KUHP, maka negara memandang bahwa seseorang yang diserang kehormatan dan nama baiknya dengan dalih kebebasan berekspresi tidak layak untuk diberikan perlindungan hukum. Apalagi, pencabutan pasal 310 ayat 1 KUHP akan menjadi presiden untuk menghapus seluruh ketentuan yang mengatur pencemaran nama baik dalam legal framework di Indonesia. Lantas, di manakah perlindungan hukum dari negara atas kerugian material yang dialami seseorang karena kehormatan dan nama baiknya diserang oleh orang lain? Kedua Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, pencabutan pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 dan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada intinya mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan atas diri pribadi termasuk perlindungan hukum terhadap upaya pencemaran nama baik yang dapat mendegradasi harkat dan martabat orang lain sebagai manusia. Kami pun sangat memahami bahwa kebebasan berekspresi merupakan constitutional rights. Akan tetapi, jika menggunakan penafsiran hukum sistematis antara pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 terhadap pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka akan ditemukan bahwa konstitusi mengamanatkan agar pelaksanaan hak kebebasan berekspresi harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh undang-undang, dengan maksud menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, pasal 310 ayat 1 KUHP tidak boleh dicabut karena berkedudukan sebagai aturan pelaksana atas pembatasan hak kebebasan berekspresi agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain, termasuk hak untuk tidak diserang kehormatan dan nama baiknya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of human rights dalam amar putusannya nomor 78 tahun 2023 menilai bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP merupakan belaid yang inkonstitusional bersyarat. Bukankah putusan tersebut secara implisit mempertegas pendapat MK bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP masih relevan diterapkan dalam legal sistem Indonesia karena MK memperbaiki hermeneutika hukum dan tidak memutus inkonstitusional belaid tersebut. Hal ini sejalan dengan teori legal rights dari Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hak yang telah dijamin oleh norma hukum wajib dilindungi oleh negara, di mana MK telah menegakkan proporsionalitas bentuk perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi dan hak atas diri pribadi yang dijamin oleh konstitusi. Ketiga Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, pencabutan pasal 310 ayat 1 KUHP akan mendegradasi kebutuhan hukum masyarakat di tengah pelaksanaan sistem demokrasi. Hal tersebut dikarenakan
pelaksanaan kebebasan berekspresi sangat berpotensi menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, jika menggunakan pendekatan normatif empiris, Haris Azhar dan Fathiah Maulidiyanti dalam kasus Lord Luhut telah divonis bebas oleh PN Jakarta Timur. Padahal mereka dituntut menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik, termasuk pasal 310 ayat 1 KUHP. Artinya, kasus tersebut telah menjadi presiden baik bahwa eksistensi pasal 310 ayat 1 KUHP tidak mendegradasi hak kebebasan berekspresi. Bahkan, jika menggunakan pendekatan comparative approach, maka akan ditemukan bahwa Amerika Serikat yang telah mencabut ketentuan pidana pencemaran nama baik masih bermasalah dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi. Buktinya, laporan jajak pendapat yang dilakukan oleh The New York Times dan Siena College pada tahun 2022 menemukan bahwa sebanyak 74% responden sepakat bahwa mereka tidak menikmati kebebasan berekspresi. Kemudian, laporan Free Speech Institute pada tahun 2022 menemukan bahwa sebanyak 35 negara bagian Amerika Serikat mendapat skor di bawah 50% dalam hal menghormati kebebasan berekspresi. Data tersebut membuktikan bahwa pencabutan pasal pencemaran nama baik tidak menjamin akan memperbaiki perlindungan kebebasan berekspresi. Kami pun tidak menafikan bahwa hermeneutika hukum pasal 310 ayat 1 KUHP tidaklah sempurna. Akan tetapi, politik hukum yang harus diambil ialah memperbaiki, bukan mencabut. Adapun proposal perbaikan yang kami tawarkan, yang pertama, secara legal substance, Mahkamah Agung harus menerbitkan surat edaran tentang pedoman mengadili perkara pasal 310 ayat 1 KUHP, di mana SEMA tersebut harus mengatur konten berupa cacian, ejekan, dan atau kata-kata tidak pantas yang dilakukan secara terbuka sebagai standarisasi menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Sedangkan pelaksanaan kebebasan berekspresi yang memuat konten berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan atau kritikan berupa kenyataan tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Kedua, secara legal structure, Mahkamah Agung harus melakukan persamaan persepsi dengan hakim, Polri, kejaksaan, advokat, dan masyarakat melalui forum group discussion. Dan yang terakhir, secara legal culture, masyarakat harus diedukasi melalui sosialisasi tentang pelaksanaan hak kebebasan berekspresi berbasis nilai-nilai human dignity dalam konsepsi negara hukum Pancasila. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi.